Sudah yang paling jauh itu pernah ke Amerika, sudah ada pernah fashion show di sana, terus pameran juga, pameran atau bazar, dan pernah juga ke negara Oman waktu itu untuk ikutin bazar selama kurang lebih 1 bulan. Apa yang kita jual itu, apa yang kita hasil itu kita sisihkan misalnya untuk biaya produksinya ya, biaya produksi. Oh ini kita harus membayar untuk listriknya, untuk gaji pegawainya, ini untuk beli bahan baku misalnya gitu kan. Dalam diri, dalam jiwa kita tuh kita menyenangi, sehingga kita gelutin apa yang kita senangi, kita gelutin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang menghadirkan para perempuan-perempuan hebat yang berkarya di bidangnya. Kali ini kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang desainer yang sudah banyak pengalaman di dunia nasional maupun internasional. Beliau adalah Ibu Tria Gunawan, desainer fashion dan pengusaha fashion di Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Malam. Cerah banget Bu, bajunya biru dengan khas Ibu ya, jumputan. Ya, alhamdulillah. Ya. Tribuners, kami beritahukan informasi bahwa Ibu Tria ini memang desainer yang memfokuskan pada kekayaan budaya kita, terutama untuk budaya Palembang seperti jumputan, songket, blongsong dan lain-lain. Nah, kita akan cari tahu seperti apa pengalaman dan apa sih tipsnya sehingga menjadi pengusaha yang sangat kompeten dan sampai saat ini masih eksis. Ya begitu ya Bu ya. Insya Allah. Ya. Oke Bu, saya tuh sangat penasaran dari sering melihat berita-berita seperti apa Ibu membangun desainer seperti brand sekarang, dan apa masa kecil Ibu tuh, apakah memang sudah cita-citanya sebagai seorang desainer Bu? Boleh Bu. Kalau berbicara cita-cita sepertinya gak ada cita-cita sebagai seorang desainer. Ya. Tapi berjalannya waktu kita tuh bisa oleh karena kita senang dulu ya. Apa yang kita kelola harus dalam diri, dalam jiwa kita tuh kita menyenangi, sehingga kita gelutin apa yang kita senangi, kita gelutin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi sukses seperti itu, atau menjadi sesuatu yang ada yang menghasilkan. Nah itulah, jadi kalau misalnya kita serius, kita dalemin, kita banyak belajar, baik belajar daripada buku ataupun belajar daripada kawan-kawan, belajar dari pengalaman, mengikuti apa saja yang bergerak di bidang kita, insya Allah itu bisa menjadi sesuatu yang sukses menurut saya. Iya. Boleh tahu latar belakang pendidikan Bu sehingga menjadi seorang desainer tuh apakah memang harus sekolah desainer atau seperti apa Ibu? Kalau kita berbicara soal pendidikan, mungkin memang sebaiknya kalau betul-betul kita mendalamin itu, mungkin memang bagusnya seorang desainer itu belajar desain baju ya. Tapi kalau misalnya kita seperti saya ini kan belajarnya otodidak. Jadi belajar dari diri sendiri itu bisa. Tapi itu kuncinya itu kita harus serius. Nah, itu serius juga dari mana? Dari kita senangin dulu. Apa yang kita gelutin itu kita senangin, sehingga membuat sesuatu itu tuh akan berkembang lagi. Nah, bukan keterpaksaan ya, Mbak ya. Kalau misalnya kita hanya ngikutin zaman atau aku pengen seperti itu, tapi dalam diri kita itu tidak ada jiwa senang dengan apa yang kita kerjakan itu, biasanya itu tidak akan panjang, maksudnya tidak lama ya, bisa dikatakan kalau kasarnya ya mungkin tidak sukses lah ya, seperti itu gitu loh Mbak. Ya, dengar-dengar Ibu bukannya
lulusan desainer tapi justru dari sarjana pertanian. Betul. Ini ceritanya gimana ini Ibu? Jadi saya dulu sekolahnya dari SMA, taruhlah ya SMA, sekolah menengah itu umum ya. Terus saya masuk ke Unsri jurusan Fakultas Pertanian dengan ini program studinya Sosek Sosial Ekonomi. Nah itu di situ juga saya mengambil sosek juga tidak terlalu mendalami soal pertanian ya. Kalau pertanian itu kan ada cocok tanam agronomi, misalnya itu apa jurusan tanah atau mekanisasi. Tapi saya di bidang sosial ekonomi. Memang arahnya pemasaran kayaknya. Iya pemasaran. Jadi sosial itu artinya kita bisa bersosial selain daripada kepada petani, kepada orang-orang juga yang kita ketemu seperti itu. Nah memang saya senang gitu. Nah jadi inilah yang membuat yang tadinya kita sudah ada bakat mungkin ya, bakat untuk mengembangkan apa yang kita inginkan, dengan kita bersosial dengan banyak teman itu menjadi suatu dasar. Sejak tahun berapa sih Bu hobi desainer itu kalau ini? Semenjak saya kuliah. Jadi saya kuliah itu suka apa istilah itu kita matchingin baju gitu kan, misalnya hari ini saya mau pakai baju apa ya. Oh nanti disetelin dengan roknya, disetelin dengan sepatunya. Nah dari situ sudah mulai. Terus akhirnya kita kerja di dunia kerja juga itu menuntut seperti itu gitu kan. Jadi ya berkembangnya waktu lah menjadi seperti sekarang. Nah membangun rumah busana Tria ini tahun berapa Ibu? Dan kemudian dari mana itu inspirasinya dan sampai bisa eksis seperti sekarang? Membangun rumah busana Tria tuh sebenarnya dasarnya tuh dari saya berhenti bekerja. Jadi saya itu dulu pegawai bank, suatu bank swasta di Kota Palembang. Lalu saya mengundurkan diri tahun 98 kalau nggak salah, saya lupa antara 98 atau 99 lah ya. Saya mengundurkan diri dan kebetulan memang pada waktu itu bank saya yang tempat saya bekerja ada krisis moneter krismon pada waktu itu kan. Jadi kita memilih ya udah kita mengundurkan diri saja, tapi dengan catatan siapa yang akan mengundurkan diri kita mendapatkan pesan. Mengundurkan diri kita mendapatkan pesangon gitu. Nah pesangon inilah yang kita gunakan, manfaatkan untuk mengembangkan atau memulai usaha yang saya senangin tadi, saya akan geluti ini gitu. Jadi tahun 98 membangun rumah busana itu udah langsung belum. Jadi mulainya tuh karena pada saat itu tahun 98 saya hanya menjual bahan-bahan ya, kain-kain gitu, belum mendesain. Kita jualan bahan saja, misalnya bahan kebaya atau kain-kain gitu. Ya berkembangnya waktu kita berpikir kalau hanya menjual artinya tidak ada sesuatu yang khas gitu ya pada diri kita kan, tapi tetap di bidang perkainan gitu, di bidang baju gitu. Nah itu jadi itulah yang menjadi perkembangan, dikarenakan tadi saya bilang karena kita di bidang sosial ini banyak teman, dari teman-teman ini membawa teman lagi seperti itu, dan banyak ide-ide dari mereka. Kenapa kamu hanya menjual kain, kenapa kamu nggak memproduksi, sementara kita tinggal di Palembang ini kan ada kain khas Palembang ya. Nah kain itu tuh harus kita kembangkan, kita buat inovasi, kita buat variasi dan segala macam, kita buat kreativitas lah ya. Sehingga itulah yang menjadi kita digelutin sampai sekarang. Berapa tahun tuh Bu? Dari mulai tadi ya hanya menjual, kemudian
terbersit tadi dari saran teman-teman untuk memproduksi itu tahun berapa kemudian Bu? Itu nggak lama sih sebenarnya, dari tahun 98 sekitar tahun 2000 2001 sudah mulai memproduksi kita. Ya itu Sudah tadi langsung pada ini kain. songket. Pertama dan kali bukan blongsong, songket. Pertama kali yang saya gelutin itu adalah jumputan sebenarnya. Karena jumputan ini adalah suatu kain yang teknik kerjanya tuh kan tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu repot lah ya. Nah, jumputan itu kan kita ada bahan putih, terus kita bisa buat teknik dengan jumput. Terus kita lihat apa yang motif yang khas kita gitu kan. Terus apa yang bisa kita kembangkan dengan teknik jumputan motif lain. Nah, di situ jadi saya membuat terus berkembang gitu. Nah, akhirnya saya mengetahui dari situasi, artinya kita kain kan bukan hanya jumputan Palembang ini. Ada songket, ada blongsong, seperti itu kan, itu khas kita. Jadi 3 kain ini yang utama ya. Itulah yang saya gelutin seperti itu. Jadi memang fokus di kain khas Palembang gitu. Nah, apa motivasi Ibu Tria sehingga sangat getol ya, sangat ingin mengangkat kain khas Palembang itu ya. Nah, itu ya. Jadi kan kita menyadari bahwa kan kita tinggal di Palembang. Orang Palembang. Siapa lagi ya kalau kita bukan kita sendiri yang mengembangkan ini. Nah, jadi saya tuh berpikir pada waktu itu kalau hanya menjual-jual saja tapi tidak memproduksi, artinya kita hanya sebagai pedagang kan. Tapi saya menginginkan, saya ini kepinginnya kain khas Palembang ini nih bisa kita kembangkan dengan inovasi-inovasi baru. Gitu kan? Sehingga orang mau memakai ya Bu. Sehingga orang mau memakai. Jadi kita misalnya main perwarnaan aja. Misalnya dulu kita ambil contoh songket. Songket dulu kan hanya warnanya merah dengan benang emas gitu ya. Nah, terus saya berpikir sepertinya ini bukannya hanya warna merah dan benang emas aja sebenarnya bisa kan? Bisa kita kombinasi dengan warna-warna lain dengan benang-benang lain. Yaitu misalnya kita waktu itu buatlah dengan benang berwarna coklat tembaga. Nah, terus kita sentuh dengan warnanya itu jangan merah, kita buat dengan warna-warnanya agak gelap. Supaya apa? Jangan hanya orang Palembang yang yang membeli gitu. Karena orang luar dari Palembang itu kalau warna merah itu sudah rata-rata sudah ada dan pemakaiannya kalau merah itu hanya dipakai pada saat-saat perkawinan gitu kan. Yang super resmi ya. Ya, yang resmi, yang formal gitu kan, formal untuk perkawinan lah, untuk acara-acara pesta-pesta. Nah, tapi kepinginnya kita itu gimana ya kain songket ini nih bisa dipakai dengan situasi atau kondisi yang semi formal gitu. Nah, kita buatlah warna-warna yang agak soft gitu ya, itu ya benang dengan menggunakan benang tembaga. Nah, selain dari benang tembaga, apalagi kita cari tahu nih di cek pasar ini ada nggak ya benangnya dengan jenis yang sama, tapi warnanya itu berbeda. Oh ternyata ada, misalnya warna biru, warna silver gitu kan, warna krem ya Bu ya. Iya warna krem ataupun warna merah, benang metalik itu ternyata itu bisa. Bisa itu sebenarnya tinggal di teknik aja kita mengerjakannya. Dan motif itu juga kita bisa bermain, bisa kita sendiri yang mempunyai keinginan mau dimotifkan apa. Misalnya mau dibawa motif ikan selain bunga-bunga gitu kan, mau bentuk binatang, mau bentuk suatu fisik bangunan pun bisa itu sebenarnya gitu. Perkembangan fashion perkembangan fashion gitu. Oh berarti Ibu juga selain punya karyawan yang menjahit, berarti juga membina masyarakat pengrajin. Ya? Iya. Kain-kain songket gitu. Betul. Ya, jadi pada waktu itu tahun 2006, 2005 lah ya mungkin saya mulai memproduksi sendiri songket. Jadi kita kita punya ide nih, aku pengen motifnya seperti ini. Tapi yang mengerjakan itu tuh kan ada spesial orangnya ya. Yuk kita coba yuk. Jangan hanya misalnya
bunga intan, misalnya hanya bunga Cina gitu kan, kita buat bentuk lain yuk gitu, kita coba, ternyata bisa itu. Jadi kita kerjasama dengan anak-anak pengrajin-pengrajin yang memang membidangi itu kan, itu kan ada bagian-bagiannya seperti itu. Kebanyakan di mana Bu? Di kawasan atau Ibu bikin kawasan sendiri untuk Itu. Nah, pada saat itu saya mencari pengrajin atau tukang tenunnya itu tuh dari daerah. Iya. Nah, kita bawa ke rumah saya. Saya saya bina. Iya, Saya sewakan suatu rumah, terus mereka tinggal di sana. Mereka tinggal mengerjakan, tapi bahan baku, terus desain, motif segala macam itu semuanya dari saya. Mudah ya Bu. Kalau untuk songket itu kan bisa berbulan-bulan. Betul, ya sangat berbulan-bulan. Kalau misalnya kita bilang selendang sama songket itu bisa makan waktu dari mulai pewarnaan benang itu sampai dia selesai nenun itu bisa 3 bulanan. Tapi kita buat ini bagaimana demikian rupa bisa lebih cepat, itu bisa lebih cepat. Kita bagi jadi kamu yang kain ya, ini selendang seperti itu. Tapi tekniknya dia harus sama. Mau berapa lembar satu tarikan itu mau berapa lembar benang itu. Makanya Tribuners jangan heran kalau songket-songket Palembang itu nggak ada yang murah ya Bu ya. Iya, kita karena manual, tangan handmade ya, tangan manusia. Sangat handmade, tradisional. Iya, kita harus menghargain ya. Kita harus menghargain tangan manusia seperti itu. Oke, nah Bu, selama perjalanan mungkin tadi dari 99 2000 2001 ya sudah mulai memproduksi itu udah berapa tahun jadi Bu? 2 tahun. Tahun ya, dari sekarang? mulai dari tahun kita anggaplah ya tahun 2000 saya mulai bergerak dengan menggunakan memproduksi sampai sekarang 2025 tahun. 25 tahun. Nah, Alhamdulillah. apa kendala yang pernah Ibu hadapi kan kemudian Ibu dapat menyingkirkan kendala itu sebagai sebuah motivasi untuk terus bertahan gitu. Kalau saat sekarang sih kendalanya itu, tapi suatu kendala itu menjadi suatu pacuan bagi diri saya juga sebenarnya ya. Kan anak-anak, adik-adik atau anak-anak yang tadinya belum ada timbul gitu ya. Belum ada timbul yang memproduksi seperti saya. Ini sekarang semakin semarak kan ya. Yang tadinya dia belum lahir bisa dikatakan ataupun juga dia belum tergerak untuk berwirausaha seperti saya, sekarang kan sangat banyak nih. Nah, itu jadi yang tadinya dia binaan kita, teman kita, dan sekarang menjadi pesaing ya. Nah, justru itu menjadi suatu pacuan pada diri saya. Saya sering berpikir, oh tidak apa-apa kita yang tadi binaan kita menjadi pesaing bagi kita sekarang. Justru itu membuat kita tambah semangat. Nah, kalau misalnya kita memproduksi sesuatu itu kasarnya kita ditiru, diikutin ya. Ya udah, biar saja mereka meniru, mengikutin itu. Kan artinya mereka itu menginginkan mendapatkan penghasilan, mendapatkan artinya suatu ya keuntungan.
bagi diri dia dengan mengikuti cara kita itu, saya harus lari gitu dari apa yang sudah saya ciptakan yang tadi. Bikin yang baru. Bikin yang baru, kita istilahnya tuh kita lari cepat gitu, tinggalkan saja. Ya udah, kamu pakailah yang ini. Saya akan membuat sesuatu yang baru lagi dan ditiru lagi, silahkan. Tapi kita berpikir keras, apalagi ya yang mesti kadang-kadang kita merenung, apalagi ya. Makanya saya sering bagaimana timbulnya suatu ide itu sering-sering jalan gitu akan menjadi suatu inspirasi. Apa saja, misalnya kita sering keluar negeri misalnya atau keluar kota atau melihat pameran. Oh iya itu tuh bisa ya, kain itu tuh kita kombinasikan menjadi suatu yang barulah ibarat kata tuh. Coba kita tes gitu kan, akhirnya bisa itu nanti akhirnya gitu. Ya. Kadang-kadang yang meniru yang itu bukan menjadi penghalang, justru jadi motivasi kita. Iya. Pertama-tama memang awal-awalnya Mbak kita agak sedikit sedih juga ya. Aku nih ditiru gitu. Wajar itu manusia ya. Tapi kita berpikirnya ke depan positif. Ya biar aja lah ya, mereka juga mendapatkan penghasilan di situ kan. Artinya kita memberi sesuatu kepada mereka ide, mereka mendapatkan pendapatan, mereka mendapat penghasilan dengan hasil ide kita. Ya mungkin ininya kita berpahala, gitu kan Mbak ya. Nah jadi lebih baik kita mencari lagi yang lain. Nanti mereka ikutin kita silakan gitu. Kita berdoa aja kita sehat aja gitu. Jangan baper ya. Iya, jangan baper. Mentang-mentang ditiru, marah gitu, kecil hati, kecewa ya, stres. Aku enggak lah itu, dijauhkan lah yang itu. Iya Bu. Terus sampai di mana sih pemasaran busana Tria ini Bu? Misalnya tadi kan membuat sesuatu yang baru kemudian dipasarkan tuh konsumen Ibu sampai mana sih? Kalau soal konsumen itu kan kalau saya kan sudah pameran sampai ke luar negeri. Sudah yang paling jauh itu pernah ke Amerika, sudah ada pernah fashion show di sana, terus pameran juga, pameran atau bazar, dan pernah juga ke negara Oman waktu itu untuk ikutin bazar selama kurang lebih 1 bulan, biar mereka tuh kenal juga bahwa Palembang Sumatera Selatan ini bahwa ada kain yang bisa kita tunjukkan ini hasil karya daripada orang-orang dari Palembang gitu kan, pengrajin-pengrajin kita dari Palembang. Nah selain daripada itu ya kita di dalam Indonesia, dalam negeri juga banyak, itu dari Jakarta, terutama dari Bandung, dari mana-mana lah, dari Makassar. Itu Ibu dapat dari mana Bu? Jadi mungkin buat teman-teman di luar, akses untuk ikut pameran ke luar negeri, akses untuk bisa memasarkan produk kita sampai ke luar negeri. Itu seperti apa? Nah inilah perlunya kita ada hubungan atau silaturahmi kita ke kementerian. Pada saat itu kan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan itu kan sering mengadakan acara-acara kegiatan-kegiatan ke luar negeri. Nah karena saya ini sering mengikuti pameran di dalam negeri dan alhamdulillah kita misalnya ada pameran nih, terus ada lomba, kita ikutin lomba itu. Nah kita ikutin lomba itu ternyata menang. Nah dengan kita menang itu tuh kan orang melihat nih dari kementerian, apa sih si produk Tria itu bisa menang gitu kan. Oh ini sesuatu yang baru bagi mereka, bagi saya juga dan bagi mereka kan. Nah itu artinya ada inovasi maksudnya ya. Udah kita bawa dia ke luar negeri gitu supaya dia bisa mengetahui juga apa yang ada di sana, bisa ditampilkan atau bisa diinovasikan dengan kain untuk dia gitu. Nah itu jadi kita ada hubungan ke kementerian, ke dinas-dinas yang terkait, misalnya di Kota Palembang ini Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, itu kita bina silaturahmi ini gitu. Jadi intinya jangan lupakan jaringan ya Bu ya. Ya itu sangat penting jaringan. Jadi selain pemasaran untuk memasarkan produk, tapi kita juga butuh jaringan untuk bisa memasarkan ya Betul, Bu ya? itu sangat penting itu jaringan itu, makanya kita bina sebanyak-banyak kawan yang kita teman yang kita bina harus gitu loh. Ya karena itulah ilmu pemasaran ya. Oke Bu, kemudian sekarang kan teknologi udah semakin canggih nih Bu ya. Apakah Ibu juga memanfaatkan itu sebagai alat untuk memasarkan produk sehingga makin dikenal orang gitu Bu?
Ini teknologinya di dalam hal marketing atau dalam hal produksi? Mungkin dalam promo, produksi juga Oh, iya. bisa juga untuk pemasarannya. Kalau di dalam promosi atau marketing pasti kita gunakan. Sekarang kan medsos banyak ya, misalnya IG, Instagram, Facebook, seperti itu ya. Terus apalagi ya medsos ini ya, YouTube mungkin YouTube ya, gitu untuk kegiatan. kegiatan yang kita Iya, lakukan. nah itu kita manfaatkan. Iya. Dan kita juga kerjasama misalnya dengan tim digital marketing kita, bagaimana mereka bisa membuat sesuatu, mengolah yang apa yang kita kerjakan ini menjadi suatu marketing kita gitu kan. Jadi di medsos itu sangat penting. Kalau di dalam hal teknik, bisa teknik itu jadi misalnya kain kita, yang manual kan tetap ada. Ya. Jangan sampai manual itu kita tinggalkan karena memang itulah kita bisa memanfaatkan tenaga-tenaga pengrajin kita harus kembangkan kan. Nah, untuk yang tekniknya bisa juga kita mengembangkan menggunakan mesin. Nah, kenapa menggunakan mesin? Kita misalnya ada mau massal, produksi massal harus cepat dan jumlah banyak gitu ya, dengan segala macam batasan-batasan, tidak mau pewarnaan itu tuh harus kuat gitu pada waktu pencucian, waktu perawatan lah ya. Kita harus buat dengan teknologi pakai menggunakan mesin gitu, menggunakan pabrik. Ibu Tria udah lakukan? Sudah dilakukan itu. Jadi tetapi yang manual handmade-nya tetap saya bina ini gitu kan, karena memang dari sanalah kita bisa membantu pengrajin-pengrajin atau ya teman-teman kita yang mengerjakan itu harus tetap kita pelihara gitu. Jadi mata pencariannya ya Bu ya? Iya jelas itu harus. Oke, tentang brand Bu, ini kan kalau misalnya kalau saya pernah dengar di dinas perindustrian, dinas perdagangan, brand ini sangat penting. Jadi jangan pernah membuat sesuatu yang tidak ada brandnya, karena kalau nggak pakai brand nggak dapat bantuan, nggak dapat pinjaman kan gitu. Oh sekarang, gitu Bu. ya. Itu memilih nama Busana Tria itu ada sejarahnya nggak Bu? Ada. Brand, Ada. apakah ini eye catching atau apakah ini akan disukai masyarakat? Apa tuh tipsnya Bu? Jadi kalau kita membuat suatu brand itu tuh pertama kali orang yang jelas kayak Rumah Busana Tria kan itu dikenal sekarang Rumah Busana Tria. Pengelolanya atau yang punya ownernya Tria Gunawan gitu Pasti kan. namanya Tria kan? Ya harus itu. Jadi orang bilang Tria gitu kan. Oh iya ke tempat Rumah Busana Tria. Nah kenapa disebut ke Rumah Busana Tria? Karena di tempat itu suatu rumah. Saya kan bukan toko kan, bukan toko yang di pinggir jalan gitu. Bukan. Jadi kita membuat disitulah rumah, disitulah tempat produksi, disitulah toko saya gitu ya. Bisa dikatakan orang bilang butik gitu kan, boleh gitu. Nah di dalam Rumah Busana Tria itu kan banyak yang saya kelola. Yaitu bukan hanya kain tadi, tapi ada juga baju, juga ada jual jilbab, mukena, tapi semuanya itu mencirikan kain Palembang kita seperti itu. Jadi saya tidak bisa lepas, kamu jual aja lah, ambil di pasar sana kamu jual, banyak itu ide, ambil di pasar kamu jual gitu. Enggak, saya bilang karena sudah dalam diri saya sudah brand saya tuh Rumah Busana Tria memproduksi kain khas Palembang, saya tetap bertahan gitu. Konsisten jadi gitu loh. Jadi orang kenal Rumah Busana Tria gitu, branding jadi kitanya. Oke Bu, ini tentang mengelola keuangan. Jadi mungkin Ibu Tria bisa berbagi sehingga 25 tahun bisa bertahan dan semakin berkembang usahanya, seperti apa Ibu mengelola keuangan Bu. Misalnya gini, bagaimana supaya dana usaha ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga efektif gitu Bu. Ya. Kalau untuk dana tentu di dalam dunia usaha itu pasti menggunakan bantuan ya. Saya menggunakan bantuan perbankan memang. Tidak mungkin kita modal sendiri kalau memang mau membesar. Jadi ada bank yang membantu saya untuk mensupport. Ada beberapa bank lah ya. Nah mereka itu selain membantu di dalam hal finansial, tapi juga mereka membantu dalam hal pemasaran gitu kan. Ya jadi misalnya saya binaan siapa nih, bank ini gitu. Nah mereka turut membantu marketingnya itu. Kan ya Bu, pameran-pameran kadang-kadang diajak gitu loh. Nah terus mengenai
mengatur keuangan. Kita berusaha bahwasanya apa yang kita jual itu, apa yang kita hasil itu kita sisihkan misalnya untuk biaya produksinya ya, biaya produksi. Oh ini kita harus membayar untuk listriknya, untuk gaji pegawainya, ini untuk beli bahan baku misalnya gitu kan. Dan juga ada tabungan. Tabungan itu tabungan untuk mereka THR-nya. Dan juga ini ada satu lagi, saya sudah berapa tahun ke belakang ini saya menabung dari hasil usaha ini untuk umroh karyawan gitu, supaya mereka itu ada semangat untuk bekerja sehingga mereka tuh bisa tetap bertahan di kita. Saya juga bisa berpahala, berpahala memberikan sesuatu yang bagi mereka, keinginan mereka. Ayo pengen umroh, ayo kita nabung. Jadi itu kita sisihkan seperti itu. Ya, jadi tidak melupakan siapa yang membantu kita ya Bu ya. Iyalah, kita harus malah kita hargain mereka itu gitu loh. Karena karyawan saya tuh ada sudah sampai 20 tahun kerja, masih tetap ke saya. Loyal mereka. Karena suka, senang dengan cara saya tuh ya. Kita kan kita anggap keluarga. Kita anggap adik saya sendiri, kakak saya sendiri, anak saya sendiri gitu. Berapa Bu ini karyawan sekarang? Ada 30-an kurang lebih ya. Jadi tadi ya ada yang bagian keuangan, ada yang bagian pemasaran. Iya betul, ada yang bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi. Produksinya juga macam-macam dibagi lagi gitu, masing-masing mempunyai kepintaran masing-masing, punya keahlian masing-masing. Gitu. Jadi itu ya, jadi tidak semata mengambil keuntungan. Iya beribadah, beramal juga. Oke Bu, ini udah menjelang Ramadan. Ya. Nah, ini selalu ciri khas Ibu Tria ini, Tribuners, kalau menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu pasti mengeluarkan desain-desain baru. Nah, kita coba dengar dulu contekannya nih. Apa nih, ada rencana desainer terbaru nanti Ibu? Desain terbaru? Ya. Untuk desain terbaru tidak perlu dibocorkan. Menjadi sesuatu buat kejutan aja, buat surprise nanti ya. Pokoknya yang saya keluarkan ada sesuatu yang baru dan tidak terlepas dari seputaran pengembangan atau ikon Kota Palembang, seperti itu. Nanti ada saatnya kita mengadakan fashion show seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita undang langganan-langganan teman-teman saya gitu untuk melihat fashion show saya. Biasanya itu lengkap ya Bu ya, dari mulai busana, mukenanya, jilbabnya. Betul ya, tapi sesuatu kebutuhan perempuan. Ya kebutuhan ini bukan perempuan aja, bisa laki-laki juga. Iya, biasanya kalau untuk Lebaran itu biasanya mereka kapelan ya, pasangan gitu. Warna Bu, ada tren-tren 2025? 2025 ini arah warnanya agak warna lembut, warna soft-soft, warna soft-soft. Jadi itu tuh mungkin juga oleh karena ada teman-teman, coba kita kan selama ini buat warna-warna yang betul-betul ciri khas Palembang tuh warna ungu, merah gitu kan, yang menyala kan, karena memang kain kita kan gitu warnanya kan. Nah, bagaimana caranya supaya jangan terlalu keras lah ya, jadi orang di luar dari Palembang ini mereka bisa menggunakan juga, menikmati juga. Saya tuh justru kalau songket tuh suka yang krem begitu Bu ya. Ya berwarna muda ya, iya. Itu makanya tergantung daripada selera juga sih sebenarnya. Gitu. Nah terakhir nih Bu, boleh kasih tips bagi mungkin desainer muda, generasi muda yang punya cita-cita seperti Ibu, punya busana, punya rumah desainer, terus juga suka orak-atik kertas untuk bikin busana, itu apa tips dari Ibu? Tipsnya jadi gini ya, kalau kita mau membuat suatu usaha bidang apapun ya, ini kita berbicara sekarang di bidang fashion aja ya. Yang utama itu tuh kita harus menyenangin dulu. Apa yang kita kita inginkan itu kita senangin gitu kan. Nah lalu kalau kita senangin, itu pasti ada rasa kita tuh kita pengen menggelutinya, menseriusinya. Dengan apa itu? Ya itu tadi seperti saya bilang, jangan kita hanya memproduksi seperti yang tahun-tahun kemarin. Kita ada sesuatu pembaruan, sesuatu inovasi.
Tapi jangan lepas daripada ini kita apa namanya tuh lingkup kita gitu, koridor kita. Apa koridor kita itu ya? Aku mengembangkan kain Palembang seperti itu kan. Nah, mengembangkan kain Palembang itu tuh sekarang dari ide dia mau diapain itu gitu. Nah, inilah jadi adik-adik atau anak-anak yang kepengen juga jangan hanya ikut-ikutan seperti itu kan. Jadi ikut-ikutan tuh ya kadang-kadang oh dia buka usaha itu kayak maju ya katanya. Aku kepengen juga ya. Nah itu artinya dia hanya sesuatu dalam diri tuh hanya keinginan. Bukannya menyenangin. Beda. Kalau menyenangin itu betul-betul dia cinta ya gitu. Nah istilah itu cinta, menyayangin. Sehingga itu akan dikembangkan, dibuat sesuatu yang baru. Nah kalau sudah seperti itu insya Allah mereka bisa sukses gitu aja. Berarti kuncinya inovasi ya Bu ya? Harus inovasi. Kalau kita berpatokan kepada yang itu atau melulu bentuk itu, kan orang bosen, pengen sesuatu yang baru lagi, udah pasti itu. Nah, tadi kalau untuk memulai tadi Bu ya, dan untuk tips keuangan tadi Bu, boleh diulang kembali. Nah, kalau untuk tips keuangan tadi tentu buka usaha ya mungkin berawal kalau belum ada pembiayaan atau bantuan dari perbankan, kita ya modal seadanya dulu boleh. Seadanya dulu, terus akhirnya kalau kita berkembang, produksi kita tambah banyak, lalu pembeli atau langganan kita tambah banyak, itu pasti nanti perbankan akan membantu, melirik. Oh iya, dinilai sama mereka itu kan. Jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, seperti itu kan. Oh boleh nih dikasih pinjaman, seperti itu. Kan banyak sekarang bergulir di Bank Indonesia untuk kredit usaha kecil gitu kan, ada kur atau gitu. BUMN yang punya CSR biasanya juga ada bantu ya, biasanya seperti itu. Mereka mencari juga loh karena mereka target kan. Nah mereka lihat nanti oh ya itu nanti ku bantu deh, kayaknya orang ini serius. Nah kayak saya juga dulu kan bantuan binaan dari BUMN awal mulanya. Awal mulanya BUMN yang ada di Indonesia, terus diajakin pameran sama dia, lalu berkembang alhamdulillah. Nah, dan tentang jaringan tadi Bu, boleh diulang kembali. Jangan kuper. Boleh. Nah, kalau jejaring tadi ya, kita harus semua misalnya saya punya teman ya, punya teman yang sudah menjadi langganan kita. Nah, itu tuh kita bina karena teman kita inilah tadi akan memberikan info atau memberitakan kepada temannya, oh di tempat si itu tuh enak loh, si Tria itu tuh diajaknya bercerita, diajaknya ngobrol, mungkin juga diajaknya makan, gitu. Memang itu saya bina seperti itu dan yang penting kita senang dulu. Kalau sudah senang segala sesuatu itu yang dikerjakan, rasanya tuh biaya itu tuh nggak kerasa keluar. Oh ya aku tadi keluar ke biaya, nggak apa-apa lah, kita anggap aja itu biaya entertain. Nah seperti itu. Jadi jangan menjadi suatu beban, jangan menjadi suatu paksaan. Itu. Jadi itu akan menjadi jaringan-jaringan kita nanti. Oh si Tria itu tuh orangnya gini loh, katanya enak loh ini yuk tempat dia gitu. Cuman jangan aja berutang gitu kan. Pinjam 100. Oke Bu Tria, terima kasih atas tipsnya dan berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan Ibu Tria makin sukses dan teman-teman yang lain di luar yang ingin mengembangkan usaha busana, usaha desainer bisa juga berkembang seperti yang dilakukan oleh Ibu Tria. Demikian acara kita Women's Corner hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.